Dalam acara tasyakuran HUT ke-60 Partai Golkar di DPP Selipi Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyinggung soal partainya yang mendapatkan kursi terbanyak di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengapresiasi kader Partai Golkar yang telah menorehkan catatan sejarah yang berada di urutan teratas dalam mendapatkan suara rakyat. Bertempat di kantor DPP Selipi Jakarta dalam rangka tasyakuran HUT ke-60 Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyinggung soal partainya yang mendapatkan kursi terbanyak di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengapresiasi kader Partai Golkar yang telah menorehkan catatan sejarah yang berada urutan teratas mendapatkan suara rakyat. Ia juga mengapresiasi untuk pendahulunya Erlangga Hartarto yang menurutnya sangat berperan besar dalam pencapaian tersebut, khususnya pada Pileg 2024. Sebagai informasi, 8 kursi menteri untuk kader Golkar diantaranya Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bahlil, Menteri SDM, Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, Mutia Hafidz, Menteri Komunikasi Digital, Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan, Nusron Wahid, Menteri Agraris, Maman Abdurrahman, Menteri UMKM, Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Lalu 3 wakil menteri diberikan untuk Ludwig Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kristina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Diah Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan. Yang kedua, tadi saya katakan bahwa Partai Golkar mendapat kesempatan dan kepercayaan dari Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Mas Gibran, 8 orang menteri, 3 orang wakil menteri. Itu semata-mata karena penilaian objektif Pak Presiden Prabowo saja, bahwa Golkar dianggap mumpuni untuk mengisi jabatan-jabatan menteri dalam rangka membantu Bapak Presiden untuk mewujudkan visi misi dan program dan target pembangunan. Kalau ditanya tentang apa yang menjadi harapan Golkar 2045, tema nasional kita kan 2045 itu menuju Indonesia Emas. Di mana salah satu ciri Indonesia Emas itu adalah pendapatan per kapita kita harus di atas $10.000 sampai dengan 20.000. Kemudian GDP kita harus menjadi GDP yang 10 besar. Dari Jakarta, Julius Waharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan.